Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Senang sekali bisa berbicara di hadapan kalian semuanya. Nah, sebelum itu, pembimbing kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai menganalisis sebuah teks editorial yang berjudul Kasus Pulau Rempang. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Rian Amir, di sini saya sebagai ketua kelompok. Nama saya Nadine, saya sebagai moderator. Nama saya Krisna Paris Manduta, saya sebagai penyanyi. Nama saya Grace, saya sebagai anggota. Saya Putri sebagai anggota. Nama saya Analisa sebagai anggota. Nama saya Rasarin juga, saya sebagai sekretaris. Nama saya Chris sebagai anggota. Sekian saja perkenalan diri dari kelompok kami, maka dari itu presentasi ini akan saya buka. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Kepada moderator, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada semua atas waktu dan kesempatannya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada penyanyi kami untuk menyanyikan materi. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini kasus yang akan kami analisis menjadi teks editorial adalah kasus Pulau Rempang. Nah, sebelum masuk ke dalam analisis, kita harus mengetahui pengertian teks editorial. Di mana teks editorial itu adalah pendapat dan pandangan dan sikap resmi suatu media terhadap peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial. Tujuan kami menganalisis teks tersebut ialah untuk menganalisis suatu berita terkini yang sedang fenomenal yang akan kami jadikan menjadi teks editorial. Nah, yang kedua untuk mengetahui bagaimana sih struktur dari teks editorial tersebut dan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks tersebut. Nah, ini merupakan sinopsis dari berita yang kami ambil mengenai Pulau Rempang yang seharusnya viral pada awal bulan September, tapi baru-baru ini viral. Ya, berita ini sudah dikemukakan oleh media pada awal bulan, tepatnya pada tanggal 7, tetapi baru-baru ini viral karena ada mungkin suatu individu yang mengangkat kasus ini, yang memviralkan kasus ini, maka kasus ini viral untuk beberapa minggu terakhir ini. Nah, selanjutnya struktur. Pertama itu adalah pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan pengenalan isu atau permasalahan dari teks editorial yang akan kami tampilkan, yang akan kami perkenalkan. Nah, di sini disajikan dalam bentuk aktual. Aktual itu terkini, fenomenal yaitu viral ya. Seperti kita tahu teks berita ini viral dan kontroversial ya. Pastinya ada saja masalah yang ada di dalam teks ini. Selanjutnya pengenalan isu di sini adalah memperkenalkan apa sih itu Pulau Rempang, apa yang menjadi kasus di Pulau Rempang ini. Nah, kasus Pulau Rempang ini memperkenalkan bagaimana Indonesia yang akan menjalin kerjasama dengan Singapura dalam bentuk pembangunan industri. Nah, yang menjadi permasalahannya, boleh dilanjut, yaitu permasalahannya adalah tempat tinggal dari masyarakat yang bertinggal di Pulau Rempang tersebut yang menimbulkan kontroversialnya. Nah, pendapat kami ataupun argumentasi kami, yaitu pendapat redaksi, yaitu penulis, yaitu kami, yang bisa kami sampaikan yaitu pada dasarnya pembangunan ini memberikan laba yang cukup besar kepada Indonesia lantaran akan terjadinya kerjasama antara negara Singapura dalam pembangunan kincir air yang memberikan omset yang besar kepada negara kita. Lantas, benarkah pemerintah melakukan keputusan tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu? Inilah yang menimbulkan kontroversial dari kalangan masyarakat, yang menimbulkan juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat karena adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat hukum. Makanya banyak dari pengguna media sosial bertanya-tanya nih, benarkah mereka tidak diberitahu? Nah, warga setempat menyatakan bahwa mereka tidak rela dalam meninggalkan makam leluhurnya. Nah, ini juga salah satu alasan mereka nih. Nah, ini juga bisa kami sampaikan sebagai pendapat kami. Karena benar, jika mereka meninggalkan tempat tinggal mereka, otomatis mereka juga akan harus rela meninggalkan makam leluhur atau apapun yang menjadi peninggalan mereka di pulau tersebut. Nah, pembangunan industri ini alangkah baiknya tetap terlaksana. Kenapa? Karena Indonesia mendapatkan laba yang cukup besar. Dari kasus inilah perlunya ketegasan pemerintah untuk merelokasi warga Pulau Rempang dan pemerintah memberikan
dari isu ini. Dan sebaiknya pemerintah benar-benar melakukan janji mereka kepada rakyat agar dapat dipercaya dan mau dilokasikan. Janji pemerintah adalah dengan memberikan dana ataupun biaya kepada setiap masyarakat di Pulau Rempang agar direlokasikan, agar dibangun rumahnya dan dibiayai pastinya. Selanjutnya, penegasan ulang. Penegasan ulang ini berisi tentang simpulan, saran, rekomendasi, dan terselip harapan untuk isu-isu, untuk pihak yang menghadapi isu tersebut. Nah, ini dari kami. Penegasan ulang ini yaitu pembangunan perindustrian ini alangkah baiknya tetap terlaksana karena Indonesia mendapatkan laba yang cukup besar. Akan tetapi pemerintah perlu meyakinkan warga agar tidak ragu akan apa yang dijanjikan oleh pemerintah sehingga warga setempat mau direlokasikan. Besar harapan masyarakat Indonesia agar hasil dari perindustrian yang diperoleh dipergunakan sebaik-baiknya untuk negara, baik dalam pelunasan utang negara dan menjadikan negara menjadi lebih baik agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan. Diharapkan pula kepada pemerintah agar tidak melakukan adanya kekerasan kepada rakyat seperti berita ataupun video yang beberapa minggu ini viral, karena seperti yang kita ketahui pihak aparat ini mengosongkan lahan secara paksa atas perintah BP. Jadi ya, kaidah kebahasaan. Nah, dalam teks ini kami menemukan kaidah kebahasaannya. Maaf jika tidak nampak. Kelompok apakah sudah memberikan kepada dapat kalian lihat di PPT masing-masing. Yang pertama itu ada kalimat retoris. Kalimat retoris itu adalah kalimat pertanyaan yang ditujukan untuk tidak dijawab. Jadi ini hanya untuk menekankan suatu isu itu aja, untuk memberi rasa penasaran, rasa pertanyaan, dan memberi kita untuk berpikir mengenai isu tersebut dalam teks editorial. Nah, dalam teks editorial kami, kalimat retorisnya itu terletak lantas benarkah pemerintah melakukan keputusan tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu kepada rakyat dikarenakan pembangunan ini pasti mengalami pro dan kontra kepada warga. Nah, itu kalimat retoris tadi. Nah, selanjutnya kata populer. Kata populer ini bukanlah kata yang yang viral atau yang terkenal, bukan. Kata populer ini adalah kata yang dimana sering kita dengar. Biar si pembaca ini nggak serius-serius amat dalam membaca teks editorial dia. Nah, selanjutnya kata populer yang kami dapat adalah pembangunan, aparat, laba, dan juga harapan. Selanjutnya kaidah kebahasaannya itu kata ganti penunjuk. Ini kata ganti penunjuk waktu, tempat yang ada dalam teks kami. Yang kami dapat adalah dari kasus inilah perlunya ketegasan pemerintah untuk merelokasi warga Pulau Rempang. Kata ganti penunjuknya terdapat pada kalimat inilah. Pada kata inilah. Selanjutnya konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Nah, pada konjungsi ini, maaf saya tidak nampak pada papan. Pada konjungsi kausalitas, pemindahan warga setempat ke wilayah yang baru akibat di sini menjadi konjungsi kausalitasnya, pembangunan tersebut ditolak keras oleh warga lantaran akan sulitnya beradaptasi mencari mata pencarian yang baru dan ketidakrelaannya terhadap peninggalan leluhur mereka. Jadi sekian dan terima kasih atas sajian yang bisa saya sajikan mengenai diskusi kasus Pulau Rempang yang telah kami diskusikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji yang sudah menyajikan materi. Selanjutnya kita akan masuk ke termin pertama, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman, saudara-saudari yang ingin bertanya, sebelumnya mohon sebutkan nama, asal kelompoknya di mana, dan pertanyaan itu ditujukan untuk siapa. Oke. Termin pertama saya buka kepada teman-teman yang bertanya. Dari kelompok 1 ada Netanya, baru kelompok 2 ada Natasha, dan kelompok 4 apakah ada yang ingin bertanya? Sudah ada. Oke, baik. Kepada saudari Netanya, dipersilakan. Di sini saya bukan mau menjelaskan tentang apa yang sudah teman-teman tampilkan, cuma ingin bertanya aja mengenai penjelasan lebih lanjut mengenai kalimat retoris. Itu pertanyaannya saya tujukan untuk mungkin siapa dari anggota kelompok yang dapat menjelaskan lebih rinci lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari yang bertanya. Selanjutnya kepada saudari Natasha. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Natasha Nurbalkis dari kelompok 2 ingin bertanya mengenai
3. Yang pertama adalah aktual, fenomenal, dan kontroversial, di mana ketiga ciri tersebut harus terdapat di dalam suatu teks editorial yang kita buat. Nah, saya ingin bertanya, di manakah letak kalimat-kalimat yang menyatakan aktual, fenomenal, dan kontroversial tersebut? Terima kasih. Ulangi. Pertanyaan Di mana letak bentar. Di mana letak kalimat aktual, fenomenal, dan kontroversial. Oke, terima kasih kepada saudari Natasha yang sudah bertanya. Baiklah, untuk pertanyaan dari saudari Netanya dijawab oleh saudari Tika. Terima kasih atas semangatnya moderator. Jadi pertanyaan saya tadi menjelaskan lebih lanjut terkait kalimat retoris. Jadi pengertian kalimat retoris itu sendiri yaitu pertanyaan yang tidak perlu ada jawabannya, kalimat yang tidak ditujukan. Jadi maksudnya itu kayak kalau dalam kalimat itu kalimat yang tidak ada tanyanya. Contohnya di sini kayak, lantas benarkah pemerintah melakukan keputusan tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu pada rakyat? Jadi ini fungsinya untuk menekankan topik yang dibahas dalam teks editorial tersebut. Bagaimana saudara ditanya? Apakah saudara mewakilkan jawaban? Sebenarnya jawaban yang teman-teman lampirkan berdasarkan pengertian internet. Benar. Nah, di sini kemarin Bapak Daniel pernah menyebutkan bahwa kalimat retoris itu merupakan sebuah kalimat pengulangan. Mungkin teman-teman bisa menjelaskan maksud kalimat retoris dari pengulangan itu apa ya? Baik, izin menambahkan beberapa. Baiklah, kalimat retoris seperti yang sudah dijelaskan dengan kelompok 1 tadi sempat ada menyinggung kalimat retoris itu, di mana mereka menegaskan ulang apa yang sudah terjadi dari isu tersebut, tapi dalam bentuk pertanyaan yang sekiranya nggak usah perlu dijawab. Nah, di sini kan gunakan, lantas benarkah pemerintah melakukan keputusan tanpa adanya musyawarah? Nah, kalau kita pikir-pikir harusnya kan memang iya, ya kan? Nah, jawabannya itu pasti iya. Nggak mungkin kan kita berpikir bahwa pemerintah nggak usah gitu musyawarah sama orang. Nah, jadi dari kalimat ini kan menganggap bahwa dia melakukan pengulangan atau penegasan ulang dari cerita tersebut, karena ada beberapa isu di dalam cerita ini yang menyatakan bahwa mereka itu melakukan pengosongan lahan secara terpaksa tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu. Nah, itu yang menyebabkan kami membuat kalimat retoris seperti itu. Bisa diterima? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Natasha dijawab oleh saudari Grace. Kepada sekretaris boleh diulang pertanyaan. Pertanyaan dari saudari Natasha, di mana letak kalimat aktual, fenomenal, dan kontroversial? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Natasha atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari. Yang pertama, di mana letak contoh kata aktual? Kita tahu kemungkinan aktual adalah yang benar-benar terjadi. Yang otomatis di sini sudah sangat jelas terjadi. Bahkan dari berita tersebut pun sudah ada gitu. Jadi kalau dari cerita kami ini yang benar-benar terjadi, kami sudah menyampaikan bahwa ada fakta, di mana fakta yang dilakukan yang pertama mulai dari luas wilayah kami sudah tahu, itu tidak kami karang-karang, itu merupakan kami ambil dari cerita berita yang kami dapat dari CNN Indonesia. Kemudian yang kedua itu, tadi minta kalimat ya, kalimatnya itu contohnya kami mengambil kalimat dari dengan investasi sebesar 11,6 meter atau 45,89% dari luas keseluruhan Pulau Rempang memiliki luas 16.500 hektar. Mungkin alangkah lebih baiknya juga kami melakukan tanggal kejadian. Tapi tadi kan sudah sempat dijelaskan oleh saudara Cio, ini viral pada tanggal 7 September tahun ini. Kemudian yang kedua itu fenomenal, sesuatu yang luar biasa. Nah, sesuatu yang luar biasa di sini di mana Indonesia akan membangun yang namanya perindustrian. Bukankah itu luar biasa? Dengan dimana janji daripada Singapura sendiri adalah melunasi utang-utang Indonesia. Nah, dari kelompok kami menyatakan bahwa ini salah satu kejadian yang fenomenal, di mana kami katakan pada dasarnya pembangunan ini memberikan laba yang cukup besar kepada Indonesia. Karena kita tahu Singapura itu membutuhkan kincir air, dan di mana Singapura itu sangat kecil yang namanya wilayah perairannya. Memang daratannya lebih kecil, tapi kan mereka masih membutuhkan Indonesia untuk memiliki kincir air. Nah, mereka meminta Indonesia untuk mengekspor kincir air itu dengan syarat mereka akan membayar
membayar kepada Indonesia atau memberikan feedback seperti yang kita tahu, yaitu membayar komunitas Indonesia. Kemudian kontroversial artinya kontra, di mana menimbulkan yang namanya permasalahan atau perdebatan. Nah, perdebatan yang pertama kali di sini adalah di mana mereka ini, karena sepertinya kita ketahui pihak aparat ingin mengosongkan lahan secara paksa atas pemerintah BP. Nah, menurut saya atau menurut kelompok kami ini merupakan kontroversial. Kalau misalnya mereka memang mengatakan ini kepada rakyat secara baik-baik, pasti tidak akan ada isu ini terjadi. Pasti isu ini mungkin akan terjadi seperti Indonesia membangun sebuah perindustrian yang besar, di mana akan menguntungkan Indonesia atau menguntungkan negara itu sendiri, bukan yang namanya kasus Pulau Rempang. Nah, itu menurut kami kenapa di mana ada tetap ciri-ciri kontroversialnya, di mana dia mengandung kontra terhadap rakyat dan juga terhadap pihak BP atau badan perindustrian. Itu mungkin jawaban dari saya. Apakah bisa diterima? Bagaimana saudara Natasha? Oke, baik. Terima kasih atas jawaban Grace yang sangat jelas. Nah, menurut saya jawaban Grace sudah sangat membuka pikiran saya terhadap kasus Pulau Rempang. Dan di sini saya ingin ingin menambah saran bahwa ketika kalian menjelaskan tentang kasus Pulau Rempang ini yang mengenai opini dan fakta. Nah, beberapa struktur terdapat ada struktur yang namanya yang tidak dijelaskan oleh Pak Daniel, akan tetapi ada beberapa struktur, ada dua. Yang pertama ada kalimat opini sama kalimat fakta. Di sana harus lebih dijelaskan, disampaikan. Jadi sehingga bisa membedakan yang mana nih kalimat opini dari kalian dan benar-benar fakta yang berasal dari emang benar-benar terjadi. Terima kasih. Jadi menambahkan jawaban. Ya, bisa diletakkan di pengenalan isu. Sebenarnya kalau kalian telah lebih lanjut pada struktur pengenalan isu, semua itu sudah dijelaskan mengenai aktual, fenomenal, dan kontroversial. Itu harus ada di setiap teks editorial. Nah, seperti yang Kak Rata bilang, biar kita tahu di mana letak fakta dan pendapat. Kan di struktur sudah diketahui penyampaian pendapat, yang berarti itu opini kami. Sedangkan mengenai fakta-fakta yang pasti sudah ada di pengenalan isu. Rencana pembangunan, dari rencana pembangunan itu merupakan hal yang fenomenal. Berita yang kami sampaikan itu adalah aktual. Nah, kontroversialnya adalah penolakan warga atas rencana pembangunan menjadi alasan BNPB-nya. Saya cuma menjelaskan. Biar semua nggak salah paham. Karena kan saya bertanggung jawab untuk apa yang saya sajikan. Jadi apa gunanya? Untuk menjawab pertanyaan. Karena tadi saya bilang izin menambahkan sajian, bukan menambahkan perjawaban. Izin menambahkan. Saya bilang apa? Izin menambahkan. Oke, maaf. Karena ini adalah pertanyaan saya dan saya juga mengetahui apa yang akan Christine bilang, dan Christine di sini sebagai penyaji dan yang lainnya sebagai penjawab atau anggota. Terima kasih atas jawaban Christine karena saya sudah mengetahui. Akan tetapi untuk beberapa anggota yang di luar dari presentasi kalian, di luar dari anggota presentasi kalian, saya merasa mereka belum kesana pikirannya bahwa tentang pengenalan isu semua itu fakta, dan akan tetapi di argumentasi itu hanya terdapat pendapat ya penulis gitu. Akan tetapi kan belum semua orang itu mengetahui tentang teks editorial secara benar-benar detailnya. Itulah makanya saya tadi bertanggung jawab untuk menambahkan apa yang saya sajikan biar tidak ada kesalahpahaman, dan juga nanti kalian jika bertanya itu enak dijawab oleh anggota kami, karena ini merupakan tanggung jawab saya, di mana penyajian itu adalah tanggung jawab penyaji seperti yang kita tahu, biar tidak ada yang jelas, karena apapun yang kurang jelas dari yang saya sajikan itu saya akan tambahkan. Tetapi jika dalam bentuk pertanyaan itu adalah tanggung jawab anggota, saya tidak akan mengambil alih apapun yang menjadi tugas anggota di sini. Saya penyaji dan saya tadi meluangkan, saya menambahkan apa yang saya sajikan biar semua terbuka, semua tahu kita mendapatkan ilmu, saya mendapatkan ilmu, semua mendapatkan ilmu. Jadi itu yang terakhir, bahwasannya kontroversial pada pengenalan isu terletak pada akhir paragraf. Sekian dari penambahan sajian saya. Jika ada yang pertanyaan yang tidak yang ingin kalian tanyakan, silakan bertanya kepada anggota. Saya tidak akan mengganggu gugat jawaban dari anggota. Terima kasih. Izin maaf moderator, mungkin saya terpikir untuk menjelaskan atau
sekaligus menjawab pertanyaan dari saudari Natasha tadi, di mana takutnya ada dari saudari sekalian atau saudara sekalian yang tidak paham terkait di mana letak fakta dan di mana letak opini kami. Nah, daripada ada kontra di antara kita karena penyaji kami berbicara, maka izinkanlah saya yang akan menjelaskan. Baik, yang pertama, tadi sebenarnya sudah sempat disinggung oleh saudari Natasha dan juga saudari Cio atau saudari Christine, di mana fakta itu kami letakkan di pengenalan isu, dan mungkin teman-teman sekalian sudah pada tahu kalau misalnya kami menginput data, berarti itu sesuai dengan apa yang sudah kami dapat, dan itu pasti sudah sesuai dengan fakta, karena data ini pula kami peroleh dari berita yang kami dapat, bukan dari kami menelusuri secara langsung, karena kami juga kan nggak bisa kan menelusuri itu secara langsung. Nah, untuk penyampaian pendapatnya sendiri kan udah ada yang namanya struktur argumentasi, di mana disitulah kami meletakkan argumen atau pendapat kami. Jadi disinilah kami taruh pendapat, sementara untuk fakta kami letakkan lebih banyak di bagian pengenalan isu. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Saya silakan. Baik, terima kasih kepada penyaji kami, saudari Christine yang sudah menambahkan saja materi, dan kepada saudari Grace juga yang sudah menjelaskan tentang aktual, faktual, dan lain sebagainya tadi. Baiklah, karena tidak ada yang bertanya lagi, maka untuk termin pertama ditutup. Kita masuk ke termin kedua, yaitu sesi saran, pendapat, dan juga kritik. Kepada teman-teman sekalian, saudara-saudari, saya persilakan. Apakah ada yang memberi saran atau kritik? Kepada saudari Talita, silakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Talita Andini dari kelompok 1. Saya tidak ingin memberi saran atau kritik, cuma saya ingin mengapresiasi kepada teman-teman semua yang sudah berhasil menjelaskan presentasi sebaik mungkin kepada teman-teman. Saya gimana ya cara ngomongnya? Kagum sama teman-teman semua bisa balik lagi menjelaskan dengan mungkin kalau tadi teman-teman ada yang kayak punya sih nggak boleh gini, itu nggak boleh gini, itu biasalah ya kan, sebagai kita dalam audiens, dalam apa gitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Talita atas saran dan kritiknya dan juga apresiasinya. Apakah teman-teman lain ada yang memberi saran atau kritik? Baik, tidak ada. Maka termin kedua ini saya tutup. Saya kembalikan kepada ketua. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan hasil presentasi kami yang hebat ini, dan dari penyanyinya itu Cio. Nah, dengan itu kepada mereka, jika ada kesalahan dari ucapan kami yang tidak mengenakan teman-teman, mohon dimaafkan ya. Maka dari itu kami tutup